Tarif dasar dan bea masuk 32% atas barang impor ke Amerika yang dinaikkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yang diatur dalam Harmonized Tariff Schedule menyebabkan ketegangan hubungan dagang lebih dari 180 negara. Di Indonesia, kebijakan tarif Trump memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika. Menanggapi kebijakan ini, pemerintah Indonesia memilih mengedepankan perundingan dan telah merencanakan reaktivasi perjanjian kerangka kerjasama perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat yang sempat tertunda sejak 1966. Perhitungan pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sektor-sektor yang terdampak dan akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian. Baik, kita akan membahasnya langsung bersama Yusuf Randy Manilat selaku peneliti KOR Indonesia. Mas Yusuf, ya. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, kabar baik. Wah, kabar baik. Tapi ada kabar buruk juga nih yang langsung diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat begitu ya. Ada tarif resiprokal sebesar 32%. Kalau bicara soal konteks perdagangan, resiprokal ini kan merupakan respon begitu ya untuk melihat kebijakan yang sama. Tapi kalau bicara soal dampak sebelum masuk ke arah sana, apa yang menjadi patokan Donald Trump begitu ya sebagai pemimpin Amerika Serikat ini menentukan besaran 32%? Ya, jadi sebenarnya kan landasan atau latar belakang kenapa kemudian Trump cukup agresif gitu ya dalam menjalankan kebijakan perdagangan internasionalnya itu didasari dari kondisi domestik di Amerika Serikat. Karena kalau kita perhatikan neraca dagang Amerika Serikat untuk beberapa negara itu mengalami defisit. Dan negara yang mengalami surplus dengan Amerika Serikat ini merupakan negara yang ditargetkan oleh Presiden Donald Trump atau masuk ke dalam list ya. Ada sebutan yang sering disebutkan oleh Presiden Donald Trump itu Dirty 15. Artinya ada 15 negara yang memang menjadi target. Lalu kenapa kemudian Trump mengenakan tarif yang relatif tinggi? Ini merupakan hitung-hitungan Trump untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan defisit neraca dagang antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang memang selama ini menikmati surplus. Jadi perhitungannya relatif sederhana sebenarnya. Secara teknis dia melihat seberapa besar kemudian defisit yang dialami oleh Amerika Serikat, lalu kemudian dibagi dengan nilai ekspor dari negara partner dagang Amerika Serikat. Nah, itulah yang kemudian muncul angka yang masing-masing negara miliki gitu ya. Indonesia kena tarif sebesar 30%. Dan angka ini relatif lebih tinggi dari tarif yang umumnya dikenakan sebelumnya ya Amerika Serikat ke negara-negara tersebut, sehingga ini yang kemudian menjadi ramai, ini yang kemudian menjadi semacam dinamika tersendiri ya di awal bulan ini karena tidak hanya Indonesia tetapi juga banyak-banyak negara termasuk di dalam China, kemudian negara-negara yang selama ini dianggap sekutu itu juga ikut dikenakan tarif oleh Trump. Dan saya kira dengan adanya kebijakan ini akhirnya ini mengubah persepsi ataupun proyeksi pertumbuhan ekonomi global terutama di sepanjang tahun 2025 ini. Tetapi dasarnya memang ini merupakan kebijakan Trump untuk menutup atau memperkecil defisit neraca dagang Amerika Serikat dengan berbagai negara termasuk di dalamnya juga dengan Indonesia. Artinya motifnya adalah ingin mengembalikan hegemoni Amerika begitu ya, membuat ada salah satu yang juga kemudian mendasari ya, karena selama ini kan Amerika Serikat dia secara teknologi mulai tersaingi oleh negara-negara baru termasuk di dalamnya China. Banyak produk-produk teknologi chip semikonduktor yang selama ini bisa diproduksi di Amerika Serikat, tetapi karena konsep dari perdagangan internasional itu akhirnya diproduksi dengan negara-negara lain termasuk di dalamnya China. Nah tentu ya ini memang ada ekonomi politik internasional yang juga ikut mempengaruhi. Artinya Amerika Serikat juga melihat
negara seperti China menjadi semacam tanda kutip ancaman gitu ya untuk tadi yang disebutkan terkait hegemoni yang selama ini memang sudah dijalankan atau sudah diberikan ke Amerika Serikat selama beberapa tahun. Artinya berupaya kembali menarik investor yang pindah ke negara dunia ketiga seperti China, Vietnam, dan lain-lain begitu ya. Kalau melihat dari defisit perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika, ini kalau Prabowo menyebut ada 7 miliar US dollar, tapi Donald Trump menyebut 18, maksud saya 17 miliar US dollar, tapi Donald Trump menyebut ada 18 miliar US dollar. Kalau Anda melihatnya, apakah ini yang merupakan termasuk dalam bagan hitung-hitungan sehingga keluarlah angka 32%? Iya, betul. Jadi angka defisit itulah yang menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan gitu ya dalam formula yang dilakukan oleh tim Presiden Trump. Angka defisit itu kemudian dibagi dengan nilai ekspor, katakanlah kalau kita bicara Indonesia, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat gitu, atau nilai impor dari Indonesia ke Amerika Serikat. Jadi dengan hitungan tersebut keluarlah angka di kisaran tersebut gitu ya. Angkanya itu sebenarnya lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara konteks Indonesia, angkanya itu mungkin muncul sekitar 60%-an. Tapi kan Trump dibagi dua nih. Jadi bahasanya Trump itu dia memberikan diskon tarif. Jadi dari 60-an% itu kemudian dibagi dua, dapatlah angka sekitar 30 hingga 32% untuk konteks Indonesia. Dan ini sebenarnya penentuan tarif ini juga yang kemudian menjadi perdebatan antara para ekonom dan analis karena ada masalah lain yang sebenarnya harus diperhitungkan dalam penentuan tarif, termasuk di dalamnya misalnya faktor apakah negara lain juga menjalankan kebijakan yang sama, kemudian juga faktor yang intinya sebenarnya tarif itu kesepakatan antara dua negara. Nah, kalau kita bicara konteks yang dijalankan Trump saat ini memang akhirnya dia bersifatnya unilateral ya, artinya dia hanya dijalankan oleh Trump tanpa kesepakatan negara-negara lain. Nah, makanya negara-negara yang menganggap bahwa kesepakatan tarif ini sepihak oleh Trump akhirnya melakukan aksi tanda kutip balas dendam gitu ya, retaliasi. Dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Salah satunya misalnya China yang kita saksikan sejauh ini terus melakukan saling membalas ya, menaikkan tarif satu sama lain dengan Amerika Serikat. Baik, ada dua opsi negara yang harus dilakukan negara untuk merespon hal ini. Yang pertama retaliasi yang tadi Anda sebutkan, yang kedua negosiasi. Kita memilih untuk menegosiasi. Kalau pandangan Anda, apakah ini langkah yang tepat dari pemerintah Indonesia? Saya kira kalau kita bicara kekuatan, kemudian juga apa yang bisa kita tawarkan, memang harus kita akui sejauh ini proses negosiasi yang relatif lebih menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi kalau kita perhatikan meskipun share ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu hanya berkisar 10% dari total ekspor yang dilakukan oleh Indonesia, tetapi beberapa produk itu nilainya lebih besar. Misalnya untuk produk tekstil dan juga produk tekstil dan produk turunannya itu di atas 60%-an untuk share ekspornya. Kemudian juga ada produk alas kaki. Jadi memang Amerika Serikat untuk beberapa produknya ini relatif besar gitu ya, ketergantungan untuk beberapa komoditas. Dan atas dasar itulah yang kemudian menjadi dasar Indonesia harus menempuh ya jalan negosiasi. Dan juga sebenarnya kalau kita perhatikan latar belakang kenapa kemudian Trump mengenakan tarif, selain memang ada dasar untuk menutup tadi ya defisit neraca dagang, itu juga untuk mendorong adanya negosiasi gitu ya. Jadi tarif ini sebenarnya untuk pemantik awal saja, pemantik awal bagi negara-negara untuk melakukan negosiasi, dan itu sebenarnya sudah terlihat atau tertulis dalam dokumen Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Jadi harapannya dengan adanya tarif ini negara-negara ini melakukan negosiasi. Kalau negara-negara yang terkena tarif tinggi ini melakukan retaliasi, akan dikenakan tarif lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya dari situ saja kita sudah bisa membaca bahwa arah dari Trump ini memang
mendorong banyak negara untuk melakukan negosiasi ulang Mhm. dengan Amerika Serikat terkait kinerja perdagangan antar kedua negara. Baik, tentu kan yang kita lihat bagaimana juga respon investor melihat dari kebijakan Indonesia menanggapi keputusan yang dilakukan oleh kepemerintahan Amerika Serikat begitu ya. Ada dua kegiatan yang dilakukan di dalam negeri begitu. Ini pasca Lebaran ini langsung Menko Perekonomian mengumpulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan membuat beberapa poin-poin yang disampaikan juga di dalam sarasehan sehingga ada beberapa poin-poin sweetener begitu ya untuk diberikan kepada Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat poin-poin tersebut? Ya, saya kira memang langkah pemerintah ya, terutama setelah Lebaran untuk mengumpulkan para ekonom, analis juga merupakan dan investor tadi ya, juga merupakan langkah yang tepat. Mengingat ketika pasar keuangan dibuka, memang responnya sudah relatif terprediksi ya. Artinya kinerja dari pasar keuangan langsung mengalami penurunan ya untuk IHSG misalnya. Jadi ini merupakan salah satu langkah yang dimaksudkan untuk menenangkan investor bahwa ini langkah yang menunjukkan bahwa pemerintah akan merespon beberapa langkah yang sudah disebutkan oleh Trump dengan beberapa kebijakan dan tadi juga sudah disinggung ya terkait dengan apa ya kebijakan yang berpotensi akan diambil oleh pemerintah memang itu mau tidak mau merupakan cara negosiasi bentuk negosiasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hanya saja menurut kami ada beberapa hal yang juga perlu kita cermati bersama, perlu kita kritisi bersama dari kebijakan yang berencana dijalankan oleh pemerintah nantinya dari dalam bentuk negosiasi. Misalnya terkait dengan pelonggaran untuk membuka keran impor. Jadi kalau kita perhatikan kan sebenarnya peran dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia itu merupakan apa ya hubungan antara dua negara Mhm. sehingga seharusnya kebijakan untuk membuka keran impor juga harus hati-hati bahkan Ya. mungkin diperuntukkan khusus untuk Amerika Serikat saja misalnya gitu ya atau Mhm. negara-negara yang mungkin akan terlibat dengan Amerika Serikat. Dan selain itu juga perlu apa ya dilihat apakah kemudian membuka keran impor ini akan mendistorsi pasar di dalam negeri. Ya. Karena sekali lagi belajar dari pengalaman ketika pemerintah membuka keran impor pada kebijakan-kebijakan sebelumnya, ini yang kemudian memberikan efek terhadap perekonomian domestik misalnya dengan membanjirnya barang-barang impor baik yang sifatnya legal maupun yang sifatnya ilegal dan kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa industri katakanlah industri tekstil dan Ya. produk pangannya itu terkena dampak dengan apa semakin besarnya produk impor. Dan Mhm. jangan dilupakan juga bahwa dengan adanya kebijakan tarif Trump ini juga akan mendorong adanya barang impor yang lebih besar dari negara-negara yang akan mengalihkan pasarnya dari Amerika Serikat ke negara-negara lain Baik. termasuk emerging market kayak Indonesia. Jadi Poin hal-hal seperti ini yang perlu dikritisi dari sarasehan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah. ada deregulasi, ada pembukaan keran impor dan juga penandatanganan. Ini katanya ingin ditandatangani Permendak nomor 8. Kita akan bahasnya di segmen kedua. Mas Yusuf, jangan kemana-mana juga pemirsa tetap di Halo Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita kembali bersama Mas Yusuf Rendy Manilat selaku peneliti KOR Indonesia. Mas Yusuf, Ya, Mas Yusuf, kalau bicara yes. soal bagaimana sweetener begitu yang diberikan oleh Indonesia, salah satunya pembukaan keran import yang dimana ini juga akan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya import gandum dan juga kapas. Tanggapan Anda? Iya, memang kalau kita bicara kebijakan impor harus hati-hati karena kita juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan ya dari produk di dalam negeri ketika barang-barang impor ini masuk. Jadi kalau kita melihat seharusnya beberapa kebijakan yang ditawarkan memang beberapa produknya itu sudah relatif tepat. Artinya Mhm. produk-produk yang khusus hanya bisa diimpor dari Amerika Serikat gitu ya.
Nah, tetapi untuk beberapa produk lainnya ini masih akan perlu menjadi semacam diskusi tambahan terkait bagaimana ketika kebijakan pembukaan keran impor ini dilakukan. Misalnya untuk produk kedelai misalnya ya. Kedelai ini kan kita juga impor dan juga berpotensi dibuka produknya dari luar gitu. Tetapi kalau kita perhatikan secara sesama sebenarnya beberapa produsen di dalam negeri itu juga masih memproduksi kedelai dalam bentuk yang lain, sehingga ketika pemerintah menjalankan kebijakan deregulasi untuk pembukaan keran impor untuk produk kedelai misalnya, ini juga berpotensi akan memberikan efek terhadap produsen di dalam negeri. Jadi kita harus memang melihat per komoditas untuk memastikan bahwa kebijakan pelonggaran ataupun negosiasi yang kita akan lakukan dengan Amerika Serikat itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya Amerika Serikat tetapi juga Indonesia dalam hal ini. Untuk beberapa produk yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, kami kira memang itu merupakan suatu hal yang lumrah. Tetapi poin kami ada pada hati-hati dalam melakukan atau membuka keran impor karena sekali lagi belajar dari pengalaman ini akan mendistorsi pasar di dalam negeri. Baik, artinya harus pintar-pintar memilih komoditas yang mana, jangan sampai merusak industri dalam negeri juga begitu Mas ya? Betul, kita harus melakukan pemetaan per komoditas untuk tarifnya yang akan dibebaskan, dan yang tidak kalah penting juga adalah kita juga harus melihat dari non tarifnya ya. Jadi kebijakan yang bisa dinegosiasikan dengan Amerika Serikat itu ada dua, tarif dan non tarif. Non tarif itu kayak prosedur, kemudian bentuk barang dan sisi-sisi lain yang sifatnya lebih teknis di suatu produk. Nah, hal-hal ini juga yang perlu dilihat per komoditas ya dan perlu dinegosiasikan dengan Amerika Serikat. Mengingat selama ini sebenarnya kita sudah relatif lebih rendah untuk mengeluarkan kebijakan non tarif. Tapi Amerika Serikat sendiri relatif tinggi untuk kebijakan non tarifnya. Ini sebenarnya bisa dijadikan semacam poin pembuka negosiasi. Artinya Amerika Serikat selama ini mengenakan non tarif yang cukup banyak untuk produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat, tapi sebaliknya Indonesia relatif lebih sedikit. Jadi hal-hal seperti ini yang juga perlu disampaikan gitu ya. Kita tidak hanya berbicara tarifnya tadi pembebasan keran impor, tapi yang sifatnya non tarif juga harus dilihat per komoditas yang memang berkaitan dengan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Ada 2 poin, tarif dan non tarif. Tapi menjadi pertanyaan besar begitu ya. Lalu bagaimana jika negosiasi ini gagal? Apa yang menjadi dampak besar bagi ekonomi domestik? Yang pasti ketika negosiasi ini gagal, tentu ini akan berpengaruh terhadap produk-produk yang menjadikan Amerika Serikat sebagai pasar ekspor utama. Produk-produk seperti katakanlah tekstil dan produk turunannya, alas kaki dan produk turunannya, kemudian komoditas perikanan seperti udang, itu memang kalau kita lihat share ekspor ke Amerika Serikat itu relatif besar, di atas 50%. Jadi ketika itu terjadi maka kinerja dari katakanlah industri tekstil dan produk turunannya akan terdampak gitu ya, akan mengalami perlambatan atau bahkan penurunan. Padahal kita tahu sendiri sebelumnya kinerja dari industri tekstil dan produk turunannya itu sudah relatif menurun ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan ini ditandai juga dengan misalnya PHK yang terjadi di sektor yang spesifik ke industri tekstil dan produk turunannya. Selain itu, ketika negosiasi gagal, tentu ini akan mendorong atau berakibat terhadap dinamika ekonomi global yang lebih besar. Artinya kinerja dari ekspor Indonesia juga berpotensi akan terganggu secara umum. Kemudian juga akhirnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang sifatnya memang untuk merespon seperti kebijakan fiskal akibat dari gagalnya negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi memang banyak hal yang perlu kita cermati ya ketika misalnya negosiasi ini gagal, termasuk di dalam tadi ya kinerja dari industri tekstil dan produk turunannya akan berpotensi mengalami perlambatan, penurunan, dan ketika itu terjadi
bukan tidak mungkin ya, tren PHK yang sebenarnya sudah terlihat sebelumnya itu bisa kembali berlanjut di kemudian hari. Lalu kemudian melihat bagaimana respon kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah, bagaimana kondisi capital outflow di dalam negeri begitu? Karena banyak juga yang berpendapat bahwasannya investor tidak puas dengan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang dinilai agak lamban. Iya, kalau capital outflow menurut kami memang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Kalau kita bicara kebijakan, memang kalau kita lihat Indonesia saat ini masih melakukan persiapan untuk melakukan negosiasi. Tapi setidaknya tadi kita diskusi di awal adanya acara setelah libur panjang Lebaran itu sebenarnya sudah sedikit tanda kutip menenangkan pasar bahwa pemerintah akan merespon dengan cara yang paling terbaik seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus mengingat bahwa aliran kapital yang keluar dari pasar modal atau pasar keuangan di Indonesia disebabkan juga misalnya dengan saat ini investor akan punya kecenderungan untuk menghindari pasar yang dinilai punya risiko yang besar gitu ya, termasuk di dalamnya Indonesia, sehingga mereka punya preferensi untuk meletakkan dana mereka ke pasar ataupun tempat yang dianggap lebih aman, safe haven, termasuk ke dalamnya misalnya ke Amerika Serikat atau negara-negara maju lain. Sehingga ini yang kemudian memberikan efek terjadinya capital outflow, dan terjadinya capital outflow sayangnya ini juga akan memberikan efek terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang kita cermati atau lihat dalam beberapa hari terakhir. Baik, tentu kita semua berharap ada hasil dari negosiasi yang diambil begitu ya, sehingga dapat menekan angka resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan juga memberikan dampak positif tentunya bagi ekonomi di Indonesia. Terima kasih Mas Yusuf telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih kembali. Pemirsa, sejeda saya akan mengajak Anda untuk melihat Kampung Zombie, kawasan di Jakarta Timur yang ditinggalkan. Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.